Ini tampaknya hari-hari ini Pak Jokowi sudah mulai sadar ya, bahwa yang sedang disasar oleh banyak pihak bukan hanya dirinya dengan dugaan ijazah palsunya, dengan berbagai kebijakan yang dianggap telah merugikan rakyat selama 10 tahun, tapi juga sudah menyasar kepada Gibran Rakabuming Raka yang hari ini terus diulik oleh berbagai pihak, salah satunya para purnawirawan TNI yang mengirimkan surat kepada DPR dan sudah diterima, bahkan bukan hanya oleh Ketua DPR, bahkan oleh Ketua MPR pun sudah ada suratnya itu di mejanya. Ketok magic politik katanya. Proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan di tingkat elit politik, gitu kata Adi Prayitno ya. Dan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini tentu bisa dibedakan dengan apa yang kalau disampaikan oleh rakyat jelata lah begitu ya, rakyat awam. Karena kalau pengamat bicara biasanya dia sudah dengar dulu bisik-bisiknya, rumor-rumornya. Kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak besok pun jadi itu barang. Isu pemaksulan Mas Wapres atau Mas Gibran tentunya menjadi beban tambahan untuk Pak Mulyono. Tidak hanya mengenai persoalan ijazah palsu dan juga tambang nikel di Raja Ampat, tetapi ini isu mengenai persoalan pemaksulan Mas Wapres semakin kuat dan tentunya membuat Pak Mulyono semakin panik dan bisa saja akan mengalami stres karena beban yang begitu berat yang dijalani oleh Pak Mulyono. Dan terlihat pada saat diwawancarai mengenai persoalan pemaksulan ini, tentunya kelihatan dari gerak-geriknya Pak Mulyono sangat-sangat panik, mengalami tremor yang begitu hebat, dan membuat para netizen bersuara bahwa apa yang dialami oleh Pak Mulyono ini adalah pertanda bahwa beliau sedang panik berat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lihat saja bagaimana komentar netizen atau tanggapannya pada saat Pak Mulyono diwawancarai mengenai pemaksulan Mas Wapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka atau si Fufu Wafa. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bahwa pemaksulan itu harus korupsi atau melakukan pelanggaran berat itu Pak. Tidak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Tidak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemaksulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Akhir-akhir ini ketika Pak Jokowi ini diwawancarai oleh wartawan ataupun lawan berbicaranya, banyak sekali tertangkap kamera sikap ataupun tubuh Pak Jokowi ini bergetar, seperti kaki digoyang-goyang terus tubuhnya bergetar. Entah apa yang menyebabkan itu semua. Tetapi dalam kondisi tersebut, secara psikologi, mungkin Anda yang dari medis ataupun dari psikologi tahu apa dan bagaimana. Bahwasanya berbicara bisa menjadi indikasi beberapa hal, mulai dari bersifat sementara hingga kondisi medis tertentu, dan beberapa kemungkinan yang menyebabkan tubuh kita bergetar ataupun kaki bergoyang-goyang itu adalah kecemasan atau stres. Respon tubuh terhadap rasa gugup, stres atau kecemasan dapat menyebabkan getaran yang tidak disengaja. Kita kadang berbicara dengan lawan bicara kita, itu secara tidak sengaja ataupun menjadi sebuah kebiasaan, tubuh mereka bergoyang-goyang, bergetar,
kaki mereka melakukan aktivitas seperti goyang-goyang ataupun kayak bergerak lah intinya. Yang kedua bisa jadi kelelahan otot. Kelemahan ataupun kelelahan fisik dapat menyebabkan otot bergetar, termasuk saat berbicara, saat tubuh dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi medis atau gangguan saraf, dapat menyebabkan tremor atau gerakan bergetar yang tidak terkontrol. Yang keempat, kurang tidur atau dehidrasi yang bisa menyebabkan getaran tubuh, terutama saat berbicara. Dan ini hanya orang-orang psikologi yang tahu akan hal ini. Kalau saya menjelaskan nanti takut salah. Cuman gini ya, Pak Jokowi ini akhir-akhir ini yang saya lihat itu berbicara dengan lawan bicaranya itu dengan nada pelan dan lebih hati-hati pastinya. Dan perlu diingat Pak, kalau Anda berbicara itu kan meninggalkan rekam jejak ya. Jejak digital itu kejem Pak. Mungkin akhir-akhir ini Anda lebih pelan berbicara dan lebih hati-hati agar tidak kesleo lidah Anda. Yang kedua, Anda berbicara dengan tubuh bergetar. Ini antara cemas dan stres atau memang kelelahan otot atau kondisi medis Anda sedang tidak baik-baik saja. Itu aja penilaian saya. Selebihnya pihak psikologi yang tahu pastinya. Cuman dari beberapa interview dari wartawan akhir-akhir ini sejak kasus ijazah palsu hingga pemalsuan wapres atau anak Anda, ini Anda sangat berbeda sekali. Itu saja. Aduh, jangan bilang masalah negara ini punya sistem ketatanegaraan. Kalau pas lu ngejabat aja lu malah diem ngelihat undang-undang batasan umur cawapres dirubah supaya anak lu bisa jadi wakil presiden. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja. Kalau emang lu tahu negara ini punya sistem ketatanegaraan, terus lu emang nggak bisa nyetop masalah batasan umur yang lagi direvisi di MK, ya lu bilanglah sama anak lu, jangan mau diajak untuk jadi cawapresnya Prabowo. Nah, ada nggak lu ngelakuin itu? Kagak kan? Ya itu artinya lu menikmati perubahan undang-undang itu. Kecuali kalau pas undang-undang itu direvisi, banyak anak muda yang seumuran anak lu ikutan nyawapres. Nah, itu kita pasti nggak bakalan negatif thinking sama lu. Nah, kalau ini, gimana nggak terkesan undang-undang itu dirubah emang buat anak lu? Saya geli banget sumpah ngedenger bacotan lu untuk ngikutin aja sistem ketatanegaraan di negara ini. Kalau waktu proses pilpres, iya bener, emang satu paket. Kan nggak mungkin maunya milih capres doang, milih cawapres doang. Kan nggak mungkin. Tapi kalau udah berjalan kayak sekarang, ya beda urusan. Gak ada sepaket kayak gitu. Aturan itu ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Wakil presiden bisa dimakzulkan tanpa melibatkan presiden, asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. Nah, yang dilakuin Purnawirawan TNI ini udah bener. Mereka ngajuin gugatan pemakzulan itu ke DPR. Tinggal nanti DPR-nya yang mutusin mau diproses atau enggak. Justru para purnawirawan ini sekarang lagi ngikutin prosedur yang ada dalam undang-undang. Atau apakah lu kepikiran juga untuk nyuruh orang ngerubah isi pasal 7A itu? Apa lu?